kalau memanah ini hanya sekedar hobi yang diperbolehkan, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah mengeluarkan hadis tentang perintah untuk memanah. Hadis mengatakan man ta'allama ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna aw faqad asa. Barang siapa yang mempelajari memanah lalu meninggalkannya, maka sungguh dia bukan golongan kami, atau dia sungguh sudah durhaka atau bermaksiat. Kalau membaca sepintas hadis ini, saya maklum ketika ada perbedaan pendapat. Saya memahami ketika ada sebahagian saudara-saudara yang menganggap bahwa memanah itu adalah masyru' syariat, karena memang ada konsekuensi ketika meninggalkannya, dan ada semacam benefits, ada semacam imbalan ketika dilakukan, dan ada semacam konsekuensi ketika ditinggalkan. Sehingga ketika teman-teman ada yang mengatakan masyru' disyariatkan, olahraga ini disyariatkan, saya memahami. Saya juga tidak ingin berdebat karena saya bukan ahli hadis, dan yang mengatakan itu adalah ulama-ulama saya, guru-guru saya. Tidak mungkin saya mengatakan mereka salah. Hanya saja saya ketika menanyakan tentang hadis ini ke beberapa orang guru, saya lebih menerima pendapat kalau memanah itu adalah fadilah. Dia sunnah yang memiliki fadilah. Jadi dia adalah rekomendasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ingin berolahraga. Ketika kita ingin berolahraga, maka rekomendasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memanah, berkuda, lomba lari, bergulat atau berenang. Itu yang kalau saya tidak salah. Itu rekomendasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak berlaku umum kepada seluruh Muslim bahwa semuanya harus memanah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan kurma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan madu, bukan berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang untuk jangan makan selain kurma. Tentunya kalau punya makanan yang lain ya silahkan, tapi kalau mau yang lebih baik, makanlah kurma. Bukan berarti kalau tidak memanah tidak nyunnah, tidak seperti itu. Karena guru saya pernah mengatakan seperti ini, bahwa dalam pasukan perang saja tidak semuanya memanah. Meskipun pasukan panah memiliki andil dalam menghambat musuh sebelum terjadi peperangan yang frontal. Itu kan kalau nyerang musuh begini kan dihalau dulu pakai panah. Nanti setelah anak panahnya habis, musuh juga sudah banyak berkurang, baru kita frontal seperti itu. Tidak semuanya memanah. Artinya panah ini secara umum tidak disyariatkan kepada seluruh Islam, kepada seluruh umat Islam. Tetapi ini adalah rekomendasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ingin berolahraga, silahkan memanah. Kalau sudah memanah lalu ditinggalkannya, maka sungguh dia telah keluar dari kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kebiasaannya adalah tidak pernah meninggalkan latihan memanah. Jadi saya kurang setuju kalau memanah ini hanya sekedar hobi. Mungkin bagi teman-teman saudara-saudara saya yang di luar Islam seperti itu, yang non Muslim, kalau memanah ini hobi, silahkan. Tapi kalau kita ada yang lebih dari sekedar hobi, yaitu sunnah dan fadilah. Tetapi yang saya yakini tidak sampai masyru', tidak sampai disyariatkan yang taklif mengikat semua umat Islam. Kira-kira seperti itu saja sih pembahasan saya. Jadi saya nggak bisa membahas detail seperti itu yang karena ilmu saya juga nggak nyampe seperti itu. Cuma ini yang hasil yang saya tanyakan kepada guru-guru saya yang memahami cara istinbat hadis. Seperti ini. Jadi bagi saudara-saudara yang masih berkutat di perdebatan sunnah, syariah, hobi dan lain sebagainya, ini penjelasan saya. Mudah-mudahan menjawab sedikit. Kalau puas, alhamdulillah. Kalau tidak puas, wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.